Selamat siang, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menjelaskan atau menciptakan masalah, tata kelola yang baik dan perilaku etis untuk bisnis yang berkelanjutan. Sebelum memasuki materi yang akan dibahas, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana saya sendiri Niputula Maharani, yang kedua Novia Darmayana, yang ketiga Rini Haryani, yang keempat Winda Yulia Pertiwi, dan yang terakhir Yovanda Astukti Nintias. Selanjutnya, abstrak. Studi ini mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Studi ini mencoba untuk membuat kasus mengenai perusahaan yang dipahami sebagai hubungan kontrak swasta yang dianggap tidak memadai sebagai perspektif untuk mempertimbangkan solusi dalam mengatur tata kelola perusahaan. Peran perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, peran perusahaan dalam ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara-negara dengan ekonomi maju, dan peran perusahaan dalam perubahan iklim yang menunjukkan bahwa diperlukan pemikiran kembali dengan mendekati tata kelola yang baik. Banyak perusahaan mengadopsi perspektif baru yang dimotivasi oleh pengakuan bahwa kelangsungan hidup jangka panjang bergantung pada mode operasi baru. Masalah CSR, etika, dan keberlanjutan dianggap sebagai strategis dengan potensi yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang sangat penting bagi perusahaan dengan mengakui keberhasilan mereka dan bergantung pada praktik bisnis yang baik. Studi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah biaya keagenan yang muncul dalam hubungan prinsipal atau agen. Selanjutnya nama Novia Darmayana, NIM A1C117065. Selanjutnya pendahuluan. Di sini skandal perusahaan dan besarnya krisis keuangan pada tahun 2008 telah meningkatkan kesadaran bahwa tata kelola perusahaan merupakan masalah penting bagi semua lembaga, khususnya untuk perusahaan bisnis. Kontrol internal yang lemah, pengawasan dewan yang tidak memadai, dan kurangnya pengaruh pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dapat merusak kepercayaan pasar bisnis dan keuangan. Sejak krisis keuangan, semua negara sadar akan pentingnya struktur pemerintahan yang kuat dan sistem pemerintahan yang baik. Tata kelola perusahaan dianggap sebagai sesuatu yang dapat menciptakan lingkungan organisasi yang memiliki kepercayaan, etika, nilai moral, dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan organisasi termasuk pemerintah dan masyarakat umum. Selanjutnya, banyak negara mengevaluasi undang-undang dan kebijakan peraturan mereka yang berkaitan dengan struktur tata kelola dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi sektor tersebut dan mengurangi resiko kesulitan keuangan di masa depan. Dengan menerapkan prinsip, standar, dan perangkat tata kelola yang tepat dapat mendukung promosi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan penting untuk mengamankan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Saya Winda Yulia Pertiwi dengan NIM A1C117088 akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, yang mana kerangka teoritis yang melandasi tata kelola yang baik dan perilaku etis untuk bisnis yang berkelanjutan diantaranya adalah pertama, teori agensi. Teori agensi berpendapat bahwa manajer hanya bertindak sebagai penjaga organisasi dan kegiatan operasionalnya dan menempatkan pada tanggung jawab untuk mengelola demi kepentingan terbaik pemilik bisnis itu. Menurut teori keagenan, semua pemangku kepentingan bisnis lainnya sebagian besar tidak relevan jika mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut, maka ini berkaitan dengan aktivitas manajemen dalam menjalankan bisnis untuk melayani pemegang saham. Menurut Miozo dan Dewick, tahun 2002 menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan perangkat penting sebagai sarana untuk mengurangi biaya keagenan yang dikenakan oleh manajer yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Model teori agensi yang paling sederhana mengasumsikan satu prinsipal dan satu agen, dan pandangan modernis tentang dunia hanya mengasumsikan bahwa penambahan lebih banyak prinsipal dan lebih banyak agen membuat model yang lebih kompleks tanpa meniadakan asumsi apapun. Yang kedua adalah teori alternatif
dari manajemen perusahaan hingga teori pemangku kepentingan menurut Freeman tahun 1984 menyatakan bahwa ada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam organisasi dan masing-masing berhak mendapatkan imbalan atas keterlibatan mereka. Teori ini memiliki daya tarik yang cukup besar dan didasarkan pada premis bahwa mengoperasikan bisnis dengan cara ini mencapai sebagai salah satu hasilnya optimalisasi pengambilan jangka panjang kepada pemegang saham. Teori pemangku kepentingan didasarkan pada pengakuan bahwa perusahaan adalah mesin eksternalitas menurut Greenfield tahun 2006 dan tanpa mempertimbangkan eksternalitas ini memaksimalisasi nilai pemegang saham dapat menimbulkan biaya yang sangat tinggi bagi orang lain. Saya Vanda Sutining Tias, NIM A1C117089 akan melanjutkan presentasi dari Winda Yulia Pertiwi. Metode penelitian. Metode penelitian pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Peneliti menggunakan pendekatan berbasis pemangku kepentingan berdasarkan prinsip keadilan dan pengambilan keputusan bersama. Hasil pertama, etika tata kelola yang baik dan kinerja perusahaan. Tata kelola yang baik sangat penting untuk kinerja perusahaan yang baik. Beberapa manfaat utama dari tata kelola yang baik adalah kelangsungan hidup jangka panjang. Tata kelola perusahaan merupakan mekanisme penting bagi pemegang utama untuk mengontrol perilaku opportunistic manager. Dengan cara ini, praktik tata kelola perusahaan dapat mengurangi biaya hutang dan leverage keuangan ARAS 2015. Ahli teori agensi telah mengakui sangat diperlukannya perilaku etis untuk berfungsinya ekonomi pasar Noren 1988. Implikasi penting bagi tata kelola perusahaan adalah bahwa apapun mekanisme yang diadopsi, mereka harus memenuhi persyaratan untuk bersikap adil. Peter Corning 2011 telah menarik implikasi dari evolusi suku kita dan sifat kita. Berevolusi untuk hidup dalam kelompok sedemikian rupa sehingga masyarakat adalah perusahaan kelangsungan hidup kolektif. Salah satu prinsip tata kelola yang berpindah dari pandangan pemangku kepentingan tentang tata kelola perusahaan adalah agar perusahaan mengembangkan model kewenangan berbasis keadilan prosedural. Model ini menekankan bukan hasil akhir dari keputusan, tetapi keadilan dari proses pengambilan keputusan. Greenfield, IBIT, P161. Banyak perusahaan telah mengadopsi pendekatan ini untuk tanggung jawab sosial perusahaan mereka dengan bekerja sama dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Saya Rini Haryani, NIM A1C117072 akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan oleh Vanda. Yang kedua, apakah kita membutuhkan standar dan aturan yang seragam? Persyaratan untuk bisnis yang baik, standar, aturan, dan prinsip. Standar, aturan, dan prinsip untuk perilaku bisnis yang baik sangat penting dan pertanyaan tentang standar untuk bisnis yang berkelanjutan adalah salah satu yang telah ada sejak lama. Dalam melakukannya, hal ini menekankan peran standar dan prinsip dalam memungkinkan pengalihan praktik terbaik. Tata kelola yang baik dan regulasi menyediakan data penting mengenai manfaat pengembangan standar global. Peneliti menganggap bahwa standar perilaku bisnis yang baik harus organik dan dikembangkan melalui proses partisipasi yang adil dari pemangku kepentingan yang terkena dampak dalam proses pengambilan keputusan. Peneliti menemukan model tata kelola perusahaan berbeda dalam kerangka bisnis masing-masing negara. Karena perusahaan di negara yang berbeda dioperasikan di bawah budaya bisnis, sistem hukum, dan ekonomi yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa budaya adalah penentu terpenting dari pengoperasian model pemerintahan. Menurut perbedaan budaya, gaya manajemen, setiap negara harus menetapkan model pemerintahannya sendiri berdasarkan 4 prinsip dasar yang diterima secara global: keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini menyelesaikan masalah biaya keagenan yang muncul dalam hubungan prinsipal atau agen
yang dipandang sebagai satu-satunya masalah tata kelola perusahaan, perubahan iklim, peningkatan pendapatan, ketidaksetaraan kekayaan, dan kemiskinan yang meluas di seluruh dunia akan membutuhkan perilaku yang bertanggung jawab dari setiap orang. Hal ini sangat penting bagi perusahaan karena merupakan entitas yang mengontrol sejumlah besar kekayaan masyarakat. Selama 40 tahun terakhir, teori keagenan dianggap sebagai pendekatan dominan terhadap tata kelola perusahaan karena teori tersebut menganggap korporasi sebagai hubungan kontrak di antara para pelaku ekonomi antagonis, dan yang paling penting adalah pemegang saham dan manajer. Berdasarkan tata kelola perusahaan, ekonomi yang tidak valid tidak akan berkontribusi pada perusahaan yang menjadi peserta konstruktif dalam mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh penurunan lingkungan dan meningkatnya kemiskinan. Sekian presentasi dari kelompok C. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.